Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum LPKRI, Saudara Jalaluddin Ginting, Sekjen LPKRI, Saudara Putra Bungsu, para pengurus dan peserta Rakernas LPKRI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia dan Badan Advokasi Indonesia yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam rapat kerja nasional pertama yang dirangkai dengan seminar perlindungan konsumen yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin dikarenakan saya harus di luar Jakarta untuk menghadiri kegiatan DPD RI yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin memperluas makna perlindungan konsumen, karena bagi saya perlindungan terhadap konsumen itu bukan terbatas kepada perlindungan atas kualitas barang atau dampak negatif barang, tetapi juga perlindungan atas kemampuan konsumen menjangkau barang atau komoditas tersebut. Kemampuan menjangkau ini terkait erat dengan harga yang pantas, harga yang lazim, bukan harga yang dipermainkan kartel, bukan harga yang dipermainkan penimbun barang. Sehingga perlindungan terhadap harga ini juga penting menjadi kajian lembaga perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Terutama harga yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, mulai dari sembako hingga pulsa untuk handphone, karena tidak jarang kebutuhan hajat hidup orang banyak ini terkontaminasi oleh kartel dan importir untuk memainkan harga. Terutama kebutuhan pokok yang kita import seperti kedelai, bawang putih, gula rafinasi, garam industri, dan lain-lain. Selain karena adanya uang rente yang dibagi-bagi, juga panjangnya rantai distribusi ikut membuat harga di tingkat konsumen menjadi tidak lazim, alias kemahalan. Untuk kasus seperti ini, kepada siapa konsumen meminta perlindungan, padahal hakikatnya sama, konsumen dirugikan. Inilah yang saya katakan akibat dari negara ini menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar, maka yang terjadi ekonomi tersusun dengan sendirinya sesuai keinginan pedagang dan pemodal, bukan lagi perekonomian yang disusun oleh negara. Padahal desain sistem ekonomi Pancasila adalah perekonomian itu disusun atas usaha bersama, tetapi karena sistem ekonomi Pancasila sudah kita tinggalkan sejak amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002, maka jangan heran bila perekonomian Indonesia berada dalam genggaman kartel dan oligarki. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam konteks perlindungan terhadap konsumen atas barang-barang kebutuhan pokok, terutama sembako, saya sebenarnya berharap Bulog bisa menjelma menjadi Indonesia Trade Company yang mengambil alih peran para importir pemburu rente tersebut. Bulog bisa melakukan kontrak hedging di pasar future komoditas pangan agar kita terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia, sekaligus kita menghapus pemain-pemain rente import dan uang fee yang mengalir ke elit kekuasaan. Tetapi tentu Bulog
harus diberi peran sebagai perusahaan negara yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk melaksanakan itu. Bukan malah sebaliknya, diminta untuk menyerap produk dalam negeri, tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor privat yang harus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, saya sering sampaikan bahwa kita sebagai bangsa harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah kebijakan negara ini. Tidak bisa kebijakan ini kita serahkan kepada penguasa yang juga pengusaha atau pengusaha yang berada di lingkar kekuasaan, sehingga oligarki ini yang menentukan kebijakan. Tidak bisa juga kita serahkan kebijakan negara ini kepada para politisi yang hanya berpikir 5 tahun ke depan, yang hanya berpikir pemilu berikutnya, tetapi kebijakan ini harus kita rumuskan dalam kerangka berpikir seorang negarawan, karena negarawan selalu berpikir tentang next generation, bukan next election. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional pertama, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia dan Badan Advokasi Indonesia yang saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.